menjelaskan bagaimana prosedur ujian nanti pada saat ujian pramed pemeriksaan fisik payudara. Nah, pada saat ujian nanti akan menggunakan kalian merekam suatu video berupa pemeriksaan payudara pada pengganti manekin yang berdurasi sekitar 15 menit. Kemudian video yang dibuat tidak boleh melalui proses editing dan tidak boleh menggunakan kamera depan karena nanti takutnya mirror effect ya. Kemudian bagi mahasiswa yang berhalangan pada saat ujian berlangsung, tolong menghubungi admin atau instrukturnya atau pengujinya. Nah, pada saat ujian berlangsung, mahasiswa harus menggunakan jas lab ya, menggunakan pakaian yang sopan, kemudian mempersiapkan alat-alatnya yang ada di yang bisa ada di rumah ya. Nah, yang posisi kamera sebisa mungkin tidak berubah dari awal sampai dengan akhir. Mau pada saat kalian berubah posisi atau manekin berubah posisi, kalau bisa kamera tetap berada posisi yang sama ya. Apakah boleh menggunakan probandus untuk dia menjawab anamnesisnya? Boleh. Menggunakan kameramen siapa keluarga boleh ya di rumah. Nah, kemudian yang perlu kalian siapkan, mungkin ini pasti ada di rumah. Kalian boleh posisinya dengan duduk dengan kursi atau posisi lebih rendah lagi, misalnya meja yang lebih rendah di bawah. Tapi sebisa mungkin ada manekin, kemudian alat-alatnya ini dari alkohol glycerin, kemudian kita ukur, kemudian kapan, tisu, handphone, ada alat tulis ya, alat tulis nanti untuk kalian menulis identitas. Nah, saya menggunakan 2 bantal ini di sini karena saya menggunakan 2 kursi nanti sebagai alat untuk mengganjal si manekin ya. Kita berikan contoh nanti pada saat kalian melakukan rekaman video pemeriksaan fisik payudara. Kenapa saya rasa perlu memberikan video ini? Karena masih banyak mahasiswa yang salah menentukan bagaimana cara mempalpasi, kemudian bagaimana cara menginspeksi, kemudian bagaimana cara mempalpasi kelenjar getah bening, lokasinya ada di mana. Nanti kita pelajari satu-satu ya. Jadi pertama kita siapkan dulu ini ya. Posisinya dia posisi berdiri duduk ya, perumpamaannya dia sedang kalian duduk di sisi seberangnya sebagaimana pada saat pengujian, kemudian mulai melakukan rekaman video ya, mulai dari checklistnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Ida yang bertugas di Poliklinik hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Nining, Dok. Ibu Nining. Ibu Nining kalau boleh tahu usianya berapa ya, Bu? 50 tahun, Dok. 50 tahun. Ibu Nining sudah menikah? Sudah, Dok. Ya, baik Ibu Nining. Apa yang bisa saya bantu, Bu Nining? Ada benjolan di sebelah kiri payudara, Dok. Benjolan di payudara kiri. Benjolan ini sejak kapan, Bu? 3 bulan yang lalu, Dok. 3 bulan yang lalu. Baik, Bu Nining. Kalau begitu nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada payudara Bu Nining sesuai dengan yang Ibu perlukan tadi ya. Nah, tujuannya adalah kita akan memastikan benjolan pada payudara Bu Nining ini seperti apa. Apakah benjolan ganas atau tidak. Nah, secara prosedur mungkin tidak nyaman ya Bu, karena Ibu harus membuka pakaian dalamnya sampai bagian atas, sampai pakaian dalamnya sampai sebatas pinggang ya. Kemudian nanti akan dilakukan prosedurnya, Ibu duduk, kemudian berbaring, kemudian saya lakukan beberapa penekanan pada payudaranya, tapi saya berusaha sebaik mungkin agar pemeriksaannya berlangsung dengan baik ya. Kira-kira Ibu Nining bersedia? Bersedia, Dok. Ya. Kalau boleh tahu Ibu Nining datang ke sini bersama siapa? Dengan suami, Dok. Dengan suaminya. Kalau Ibu merasa sedikit kurang nyaman, Ibu boleh mengajak suami dalam ruang pemeriksaan ya. Baik, Dok. Silakan Ibu Nining duduk di bed pemeriksaan, kemudian sembari saya
Kemudian kalian mempersiapkan pengganti manekinnya duduk di bed pemeriksaan. Anggap ini merupakan bed pemeriksaan. Jangan lupa menyiapkan alat berupa alkohol gliserin, kemudian kita ukur, tisu, handscoon. Bagi mahasiswa yang ingin menggunakan handscoon diperbolehkan, yang tidak menggunakan juga tidak apa-apa, ya. Kemudian kalian cuci tangan. Cuci tangan. Ya, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, ya. Pada saat inspeksi ini posisi kalian harus sejajar dengan manekin atau pengganti manekin. Kemudian pada saat pertama kali yang kalian lakukan adalah meminta ibu duduk rileks dengan tangan di samping badan. Ya, Ibu Nining silakan duduk di bed pemeriksaan, kemudian tangannya di samping, rileks aja ya Bu ya. Nah, setelah itu baru kalian akan mengevaluasi dua, kita bagi dua ya. Yang pertama payudara dan areola. Baru yang kedua papila mama. Nah, pada payudara dan areola mama itu yang kalian harus nilai, ada beberapa poin di situ ya. Ada misalnya bentuknya, kemudian ukurannya, kemudian konturnya, apakah ada refraksi atau dimpling, kemudian simetrisannya ya. Kemudian apakah ada abnormalitas kulit pada payudara seperti video orange ya. Kemudian setelah dari payudara baru ke papila mama. Nah, di papila mama nanti kalian lihat bentuknya bagaimana, ukurannya, apakah ada keluar discharge ya. Kemudian apakah ada ulcerasi itu. Kemudian yang kedua ya, step yang berikutnya lagi meminta pasien untuk menautkan tangannya di depan seperti ini ya, dan kedua bahu ke depan ya. Mahasiswa harus mencontohkan yang benar kepada pasien. Itu sebabnya kamera kalian harus bisa menangkap manekin dan wajah kalian ya. Menautkan, ibu tolong tangannya ditautkan seperti ini, kemudian bahunya ditekuk, bukan seperti ini. Kalau ini membungkuk ya, tapi ini ditautkan di depan nih, bahunya yang masuk ke dalam ya. Atau boleh dilakukan dengan taruh di pinggang tapi tetap bahu dalam. Ini kepala harus tegak ya, tidak boleh nunduk, tegak begini ya. Setelah dia melakukan seperti itu, ucapkan terima kasih sebagai apresiasi. Ibu Nining silakan, kita contohkan ya. Ibu Nining silakan tautkan tangannya seperti ini di depan badannya, kemudian ditarik sedikit bahunya ke depan ya. Terima kasih Bu Nining. Baru kalian menginterpretasikan apa yang mau dilihat di sini. Dengan adanya kontraksi pectoralis major, apakah ada terlihat lipatan kulit ya, akibat dari kontraksi musculus pectoralis major tadi. Nah, setelah itu kalau sudah, terima kasih Bu Nining. Kemudian lakukan yang gerakan yang berikutnya lagi, posisi yang berikutnya lagi. Jadi posisinya adalah mengangkat tangan di belakang kepala. Perhatikan posisinya, ini di belakang kepala, kemudian badan tetap lurus, ini juga lurus ya. Ini lurus, semuanya lurus ya. Silakan Ibu Nining melakukan tangannya ditaruh di belakang kepala seperti ini. Nah, ketika melakukan posisi yang seperti ini, maka kalian bisa menilai daerah payudara sampai dengan aksila ya, daerah payudara dan aksila. Dari situ kalian bisa menilai apakah ada ruam ya, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi, kemudian apakah ada pigmentasi abnormal atau mungkin terlihat massa ya. Jangan lupa bandingkan kiri dan kanannya pada posisi seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kalau sudah bilang terima kasih Ibu, sekarang posisi tangannya tetap di belakang kepala, namun badannya condong ke depan, bukan menunduk ini kepalanya, bukan ya, tapi
ini tetap lurus, kemudian badannya condong ke depan. Ya, apa yang mau kita lihat? Bahwa ada perubahan kontur atau tidak, seperti retraksi atau dimpling. Ya, perhatikan di manekinnya. Nah, kemudian pada saat melakukan rekaman, nggak usah melihat kamera ya, langsung gini aja, ini karena saya menjelaskan ya. Setelah itu berarti pemeriksaan sudah selesai yang untuk inspeksi, kemudian persilakan si pasien tidur atau berbaring di bed pemeriksaan. Ya, kelupaan satu ya, jadi ada kain tipis, nanti sebagai bantalan ada punggung ibu atau pasien ya. Tidak boleh pakai buku ya, jadi harus pakai kain tipis atau bantal tipis ya. Kemudian setelah inspeksi selesai, tadi persilakan ibu berbaring di bed pemeriksaan. Kemudian ibu Nining silakan berbaring di bed pemeriksaan ya Bu. Setelah ibu atau pasiennya berbaring, kalian jelaskan bahwa akan dilakukan prosedur, bahwa nanti kalian akan melakukan beberapa penekanan baik di daerah payudara maupun di daerah puting payudaranya. Mungkin sedikit tidak nyaman, tapi kalian berusaha sebaik mungkin ya. Kemudian setiap melakukan tindakan, permisi sama ibunya ya, permisi sama ibunya supaya tahu bahwa kita sudah akan melakukan pemeriksaan ya. Nah, kemudian teknik yang dilakukan, kita menggunakan vertical strip ya, dengan menggunakan palang gigiti 2, 3, 4 ya, 2, 3, 4 yang 3 jari ini. Kemudian jangan lupa memberikan bantalan. Permisi ya Bu, apapun tindakannya kalian permisi sama ibunya. Permisi ya Bu, saya letakkan bantalan di bawah punggungnya ya. Karena menggunakan teknik vertical strip, maka kalian ketika memulainya dari bagian lateral, maka minta ibu untuk menaruh tangannya di kening ya. Taruhnya seperti apa? Seperti ini ya Bu. Jadi posisinya ini di kening, ini lurus dan siku menyentuh bed pemeriksaan ya. Jadi kalian menginstruksikannya juga harus benar ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan palpasi. Palpasi dari mana? Dari linea axillaris anterior. Nah, patokannya ketika kalian menggunakan pengganti manekin ya, ketika menggunakan pengganti manekin, maka mulailah dari sudut ini ya. Jadi antara jahitan lengan kemudian baju, kita anggap linea axillarisnya berada di sini ya. Kemudian kalian lakukan penekanan. Begitu mau nekan, permisi sama ibunya ya. Permisi ya Bu, saya mulai melakukan penekanan. Tolong kalau misalnya ada rasa nyeri, saya diberitahukan ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara palpasinya? Palpasi yang benar adalah ketika kalian tekan, kemudian sirkuler, tekan, sirkuler, tekan, sirkuler, tekan, sirkuler, tekan, sirkuler, seperti ini ya. Tekan, sirkuler, tekan, sirkuler ya. Begitu terus ya, dari superior, inferior, terus. Kalau kalian perhatikan, tangan saya ini melewati dari area pakaian dalamnya. Kenapa? Karena posisi berbaring, maka payudara akan menjadi lebih datar. Jadi kalian harus memperluas area palpasi ya. Tekan, tekan, sirkuler, tekan, sirkuler, tekan, sirkuler. Sampai di sini ya, kalian boleh dari sini kemudian ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas lagi, baru berhentinya di sini. Atau kalau biasanya jari-jarinya besar, ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah, berhenti di sini ya. Nah, ketika berhenti baik di inferior papilla mama ataupun di superior papilla mama, dan kalian mau pindah ke area yang medial, maka mintalah ibu untuk memindahkan tangannya ke bahu, tapi siku tetap menempel pada bed pemeriksaan ya. Ibu Nining silakan tangannya dipindahkan ke bahu, kemudian sikunya tetap menempel pada bed pemeriksaan. Terima kasih Bu Nining, saya lanjutkan. Tekan sirkuler, tekan sirkuler, seperti ini ya. Lakukan palpasinya. Tekan sirkuler, tekan sirkuler, tekan sirkuler,
sampai dengan ke daerah medial. Kalau sudah selesai, maka Ibu Nining silakan kembalikan tangannya, taruh di samping aja, relax ya. Kalian boleh menyelesaikan satu payudara dengan mempalpasi semua payudara dan areola beserta putingnya, atau payudara kanan baru payudara kiri, setelah itu puting atau papila mama kanan baru papila mama kiri ya, boleh. Jadi dikembalikan ke mahasiswa mau yang teknik yang seperti apa. Nah, kalau yang saya peragakan ini adalah yang dari payudara ke payudara dulu, kemudian baru papila mama ya. Kemudian kita pindah ke sebelah kiri. Permisi ya Ibu Nini, bantalannya saya geser ke sebelah kiri. Nah, tadi kenapa kita lakukan di kanan duluan? Karena ini yang tidak dikeluhkan, artinya dia pasien mengeluhkan di payudara kanan. Setelah kita pindah bantalannya, kita mulai lagi dari lateral, maka minta Ibu untuk mengganti tangannya Ibu. Tangan kirinya taruh di kening bed, kemudian sikunya menempel pada bed pemeriksaan ya. Terima kasih Bu Nining, permisi, saya akan lakukan penekanan. Perhatikan saya melakukan posisi tangan saya. Jadi posisi tangan saya melakukan palpasi ini harus tidak boleh kena payudara Ibu. Tidak boleh melakukan seperti ini ya. Jadi tidak boleh kena ya. Kemudian tetap kita melakukan dari linea axillaris anterior ya, yang sebelah kiri. Permisi ya Bu. Tekan sirkuler ya, seperti itu. Tekan sirkuler, tekan sirkuler, tekan sirkuler. Nah, kalau sudah sampai di sini, kemudian kalian akan beralih sama tadi ke medial ya. Maka bilang sama ibunya, Ibu silakan tangannya yang sebelah kiri tadi ditaruh di bahu, kemudian sikunya menempel pada bed pemeriksaan ya, dan kalian melanjutkan pasi. Terima kasih Bu. Nah, ketika kalian menemukan suatu massa ya, kemudian pada saat kalian menemukan massa, ditemukan adanya massa, jangan lupa ada 10 poin yang harus kalian identifikasi ya. 10 poin itu, yang pertama lokasinya ya. Lokasinya ada di kuadran mana? Kalian bagi 4 ini ya. Kuadran superolateral atau superomedial, atau di kuadran inferolateral, inferomedial. Tapi kalau kalian susah menyebutkannya, maka sebutkan saja di arah jam berapa ya. Kalau di sini ditemukan di arah jam 10 misalnya ya. Ditemukan adanya massa di arah jam 10, kemudian jumlahnya 1 ya. Setelah tekan sini jumlahnya 1, kemudian kalian tekan batas pinggir-pinggirnya, baru kita ukur dengan pita ukur ya. Didapatkan 3 cm diameternya. Kemudian lihat bentuknya, oh bulat. Permukaannya bagaimana? Apakah licin? Apakah tidak rata ya? Kemudian pinggir-pinggirnya bagaimana? Batasnya tegas atau tidak? Kemudian ketika konsistensinya kalian tekan, apakah padat, kenyal, atau keras? Kemudian perhatikan tangan saya. Pada saat kalian mengidentifikasi, boleh dengan 2 jari, telunjuk-telunjuk, atau dengan telunjuk ibu jari. Tangan yang ini lebih baik kalau tidak melakukan taruh di bawah ya, atau letakkan seperti ini. Jangan menempel kepada ibu ya, seperti ini ya. Nah, kemudian mobile goyangkan ya. Kemudian tekan, permisi Ibu Nining, saya tekan, apakah nyeri? Tanyakan ke pasiennya, nyeri atau tidak. Kemudian diperhatikan ada retraksi atau tidak. Dan kalian lakukan palpasi seperti ini ya. Seperti itu pada saat menginterpretasikan adanya suatu massa seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, lanjutkan kembali palpasinya ya. Tekan kembali palpasinya, tekan sirkuler, tekan sirkuler, tekan sirkuler sampai ke daerah medial. Tekan sirkuler, tekan sirkuler. Nah, kemudian
kemudian setelah itu karena sudah selesai payudara baik yang kanan maupun yang kiri, maka kalian melakukan palpasi di sekitar papila mama. Untuk melakukan palpasi, permisi lagi sama ibunya. Permisi ya Bu, saya tekan sedikit, tidak didapatkan, adanya discharge. Permisi ya Ibu, saya tekan sedikit, tidak didapatkan, adanya discharge, misalnya seperti itu ya. Nah, pemeriksaannya sudah selesai, kalian kasih tahu sama ibunya, Ibu Nining pemeriksaannya sudah selesai, Ibu Nining boleh duduk kembali, kita lanjutkan pemeriksaan kelenjar getah bening ya, dengan posisi duduk ya di bed pemeriksaan. Nah, kemudian dia posisi duduk. Ini banyak yang pada saat posisi duduk dijelaskan ya. Setelah dia duduk, jelaskan Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening ya di daerah ketiaknya Ibu, kiri dan kanan. Banyak mahasiswa yang salah posisinya ya, salah posisi dalam melakukan palpasi ya. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama, di posisi anterior, kelenjar getah bening bagian anterior. Sebelumnya, karena kita akan mempalpasi daerah aksila ya, daerah aksila, maka yang kalian harus lakukan adalah tangan ibu ini rileks dan harus disanggah di tangan kita ya. Ibu rileks aja tangannya, disanggah di tangan saya ya. Kemudian di mana posisi kelenjar getah bening bagian anterior ya. Oh, jangan lupa juga ya, Ibu tolong beritahukan kepada saya apabila ada rasa nyeri pada saat saya melakukan penekanan ya. Nah, yang pertama adalah kelenjar getah bening bagian anterior. Di mana kelenjar getah bening bagian anterior? Di belakang dari pectoralis major. Nah, ini musculus pectoralis major. Kalau dia ada di sini, maka dia ada di belakang dari musculus pectoralis major. Maka yang kalian lakukan adalah kalian tinggal jepit sininya. Yang memfiksasi bukan ibu jari, tapi tetap palang digigit 2, 3, 4 ya. Jadi ini jepit, yang ini meraba ya. Nah, tetap sirkuler ya, sirkuler. Kemudian ada di bagian apex. Bagaimana kalian menentukan apex? Apex itu berada di tepat di fossa axillaris, di mana kalian identifikasi aja ini kan batas antara jahitan baju lengan dengan badan. Jadi pas di tengah-tengah sini adalah fossa axillarisnya. Jadi kalian masukkan ke sana. Ya, seperti ini. Kalian raba, sirkuler. Nah, kemudian di bagian posterior, di sini ya, itu ada os scapula ya. Di mana letaknya? Jadi dia di belakang. Maka kalian palpasi seperti ini. Tidak usah sampai ke sini-sini ya. Yang anterior juga nggak sampai ke sini ya. Jadi di sini aja. Nah, gitu bisa. Ya. Kemudian setelah itu posisi di bagian lateral ya. Yang di mana bagian lateral? Nih, kalian lihat yang bagian lateral. Ini posisi jahitan baju ya. Kita anggap di sini ada tangannya ya. Berarti kita agak ke lateral sedikit. Ya. Kita sirkuler bagian lateral. Kemudian bagian apex di mana? Ya. Bagian apex adalah dia tepat di infraclavicular, tapi bagian lateral. Maka kalian palpasinya di sini. Sirkuler. Ya. Kemudian pindah dulu ke yang sebelah kiri. Ya, pindah sebelah kiri sama, lakukan seperti itu juga. Di bagian anterior, maka ibu silakan diletakkan tangannya, kemudian sanggah tangannya di tangan saya ya. Di anterior ini jepit lagi, jepit. Kemudian yang 2, 3, 4 yang melakukan palpasi ya. Kemudian di bagian sentral masukkan pas di tengah palpasi ya. Kemudian di posterior di belakang palpasi sirkuler. Di bagian lateral ambil sedikit dari lengan baju si manekin ya. Kemudian di apex di bawah infraclavicular di bagian lateral ya, di apex. Terakhir di infraclavicular, sirkuler, supraclavicular, sirkuler,
sirkuler, yang terakhir vertikal. Seperti itu ya posisinya. Jadi kalau kita lihat lagi posisinya, apex as di tengah sini, kemudian anterior di depan kalian jepit begini, yang ini mau palpasi, yang ini palpasi ya. Kemudian yang belakang di sebelah sini ya, lateral ambil sedikit dari lengan bajunya, kemudian apex di sini ya, lakukan di kedua sisi kiri kanan. Nah setelah selesai tadi, baru ibu pemeriksaannya sudah selesai, silakan ibu menggunakan kembali bajunya sambil saya merapikan alat dan mencuci tangan. Jadi ibu nanti akan kembali lagi ke duduk sini. Jangan lupa cuci tangan, ada poinnya ya. Setelah selesai, maka kita berikan KIE ya, kasih tahu informasi yang sudah kalian dapatkan. Ya, Ibu Nini, pemeriksaan tadi sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan saya dapatkan ada benjolan di payudara sebelah kiri Ibu, sedangkan di payudara kanan tidak ada ya. Di payudara kiri itu ada benjolannya satu Bu, di arah jam 10. Di situ tadi setelah saya periksa karakteristiknya itu padat, kemudian terfiksir, dia jumlahnya satu, tadi saya ukur diameternya kurang lebih 3 cm, kemudian ada nyeri yang seperti ibu sampaikan tadi. Nah, untuk memastikan apakah benjolan ini bersifat jinak ataupun ganas, maka kita perlukan pemeriksaan penunjang lanjutan ya. Ibu Nini, apakah ada yang Ibu Nini mau tanyakan? Tidak ada, Dok. Kalau tidak ada, terima kasih Ibu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Lagi 3. Ya, seperti itu tadi contoh pada saat kalian nanti mau melakukan perekaman video pemeriksaan payudara ya. Jadi kalau misalnya cuma hanya sendiri, kalau bisa kameranya sudah diposisikan letaknya lebih tinggi. Kalau misalnya tidak punya tripod, kalian bisa gandeng pakai meja lagi atau kursi di sebelah sana, atau ditundukkan supaya dia letaknya tinggi. Yang jelas wajah kalian, instruksi kelihatan di kamera. Begitu juga dengan pengganti manekinnya, baik dia posisinya posisi duduk ataupun posisi berbaring pada saat melakukan anamnesis ya. Kalian boleh pakai seperti ini, ada 2 kursi, kemudian dengan bantuan bantal satu lagi untuk mengganjal tadi. Kalau dirasakan ini terlalu jauh, tadi saya mempalpasi ya, terlalu jauh, boleh diganjal di sebelah sini nih, supaya posisi kalian lebih dekat, lebih mudah ya. Kalau tadi contohnya saya terlalu jauh agak kesini, jadi saya agak begini ya. Nah, jadi boleh atau mungkin posisinya kalian mau si pasien dengan kalian boleh berhadapan-hadapan seperti ini. Di sini pada saat melakukan anamnesis, kemudian di sini misalnya ada disandarkan mejanya di tembok supaya nanti posisi manekinnya bisa langsung berdiri, disandarkan di tembok juga bisa ya. Diatur sedemikian rupa ya sebelum ujian dimulai. Jadi memang diposisikan misalnya dari malam sudah dipersiapkan ya posisi penyangga kamera kalian nanti atau penyangga laptop. Kemudian besok paginya hanya tinggal menunggu pengumuman bagaimana dengan skenarionya. Skenarionya siapa nama pasiennya, kemudian bagaimana karakteristik dari benjolan yang didapatnya, kemudian di payudara mana ya, masanya ada di payudara mana, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh nanti sama supaya tidak terlalu banyak yang WA, jadi bisa ditanyakan disampaikan ke ketua tingkatnya misalnya, kemudian baru disampaikan ke saya. Kira-kira kalau ada langkah-langkah tadi yang mungkin instrukturnya
lupa memberitahukan atau mungkin ada yang berbeda, silakan dikonfirmasi ke saya ya, supaya semua punya persepsi yang sama terhadap teknik pemeriksaan payudara ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat ujian.